Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati guru akal sehat kita, Dr. Om Bagus dan Dr. Mamdu, dan yang kami banggakan teman-teman mahasiswa PKU angkatan ke-17. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, dari nikmat yang paling kecil sampai dengan nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pendobrak dalam kebatilan, penghancur kemungkaran, dan yang membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Jamaah rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan pidato, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama saya Daud Asrul Salam, mahasiswa PKU angkatan ke-17. Pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Hilangnya Rasa Malu pada Era Modern Saat Ini. Seperti yang kita sama-sama ketahui, pada saat ini kemodernan sudah sangat luar biasa, yang dimana teknologi informasi sudah luar biasa kemajuannya. Kita ketahui saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi atau teknologi yang dapat kita gunakan, baik dalam bentuk berkomunikasi maupun untuk melihat sesuatu yang ada. Seperti contohnya sekarang dunia sosial media telah berkembang luas. Bahkan seluruh kalangan telah mengetahui yang namanya dunia sosial media. Baik dari kalangan anak-anak yang paling kecil, remaja, pemuda-pemudi, bahkan orang tua pun sudah mengenal yang namanya sosial media. Yang dulu kemungkinan ketika orang hendak berkomunikasi sama keluarganya, sanak saudaranya, ibu bapaknya, mungkin sangat susah. Bahkan menunggu berhari-hari baru bisa memberi kabar. Tapi kita lihat pada saat ini, kita tinggal menekan satu tombol, semua bisa terjadi. Kita bisa berkomunikasi, bahkan kita bisa bertatap muka, bahkan kita bisa mengetahui apapun yang dikerjakan dimanapun mereka berada. Bahkan yang ada di pelosok pun kita bisa mengetahui dia sedang apa, apakah udah makan atau belum. Inilah kecanggihan yang terjadi dengan bertambahnya, dengan berkembangnya teknologi pada saat ini. Namun dari segi positif yang saya paparkan tadi tidak pernah lepas diiringi, yang menjadi sangat miris adalah diiringi dengan hal-hal negatif. Kita semua tahu di setiap saat, setiap hari, semua orang dari kalangan yang paling kecil sampai yang paling tua sudah memegang yang namanya handphone atau teknologi, yang dimana mereka bisa melihat berbagai macam keadaan, berbagai macam hal yang ada di dunia sosial media bisa diakses. Ini yang sangat miris di dalam yang positifnya tadi diiringi dengan negatif. Hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang tidak seharusnya diupload di sosial media, hal-hal yang seharusnya tidak diupload videonya ke dunia sosial media,
diupload bahkan dengan kebanggaannya sendiri. Dia mengupload kemaksiatannya di dunia sosial media. Hadirin rahimakumullah. Inilah kita sebagai para dai, para pendakwah harus risau dengan masalah yang satu ini. Karena hilangnya rasa malu yang terjadi pada kita semua, kepada anak-anak kita, keluarga kita, terutama para pemuda-pemudi pada saat ini. Mereka sudah kehilangan rasa malu. Mereka mengupload fotonya yang tidak menutup aurat, yang dimana dilihat bahkan ditonton oleh ratusan ribuan orang setiap hari, setiap detik. Sebagaimana yang kita tahu, kalau orang melihat aurat kita, maka setiap detik pun itu mereka akan mendapatkan dosa karena mempertontonkan auratnya. Banyak sekarang pemuda-pemudi yang dengan bangganya, dengan hati besarnya mengupload foto-fotonya yang sedang mandi, sedang tidak menggunakan baju yang layak. Mereka upload di sosial media tanpa memilih, sehingga semua orang bisa menikmati lekukan tubuhnya, aurat-auratnya, sampai kemaksiatan pun mereka upload. Dengan bangga mereka mengupload kemesahannya di dunia sosial media. Bangga memiliki pacar katanya, bangga memiliki teman dekat katanya, sampai dia mengupload video-videonya, mengupload foto-foto kemesahannya. Mereka sudah kehilangan rasa malu. Mereka sudah tidak memiliki rasa malu. Padahal rasa malu ini adalah menjadi ciri khas dan karakter utama dari umat Islam, terutama umat yang beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-ahya'u wal imanu qarnan jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a akhar. Rasa malu dan keimanan itu disandingkan bersama. Jika apabila salah satu di antaranya menghilang, maka akan menghilang yang lainnya. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis ini perlu kita ketahui bahwasanya merasa malu itu tidak pernah bisa hilang. Rasa malu itu selalu disandingkan dengan keimanan. Ketika rasa malu telah hilang di dalam dirinya, telah terkikis atau bahkan telah sirna di dalam diri kita, maka rasa keimanan kita juga pasti akan menghilang. Karena iman dan malu selalu berkaitan. Begitu juga sebaliknya. Kalau keimanan sudah mulai hilang, sudah mulai memudar, rasa malunya pun akan mulai menghilang. Hadirin rahimakumullah. Inilah kerisauan yang perlu kita perhatikan pada saat ini, wabil khusus di kalangan pemuda-pemudi pada zaman saat ini, dan yang paling utama adalah khususnya wanita yang mereka menggunakan baju bagus, bahkan menggunakan niqab, tapi mereka dengan bangganya mengupload fotonya, menyebarkan video-videonya, baik yang sedang mandi di kolam renang maupun yang sedang makan maupun yang lainnya. Mereka dengan bangganya, padahal mereka hampir kelihatan auratnya, karena ketika sedang mandi di kolam renang mereka basah, akhirnya lekuk tubuhnya dan kelihatan. Begitu juga yang pakai niqab, mereka sudah benar pakaian syar'i, menggunakan niqab, cadar, namun mereka mengupload kebiasaan-kebiasaan mereka setiap hari, sehingga orang lain pun menganggap itu sebagai sesuatu yang bagus memang. Tapi kalau kita lihat dari rasa malu mereka, untuk apa mereka menggunakan niqab, untuk apa mereka menggunakan baju-baju yang bagus, kalau mereka bahkan mempertontonkan dirinya di sosial media yang semua orang bisa menikmatinya. Hadirin rahimakumullah. Inilah yang saya sebutkan yang pertama tadi, bahwasanya sudah rasa malu pada saat ini sudah mulai memudar, sudah mulai hilang, terutama di kalangan pemuda-pemudi pada zaman saat ini. Rasulullah itu adalah makhluk yang paling malu atau memiliki rasa malu yang paling tinggi. Sebagaimana hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemalu, bahkan lebih malu daripada gadis perawan yang sedang dipingit.
Ini hadis muttafaqun alaih. Ini Rasulullah saking memiliki sifat malunya beliau itu lebih pemalu daripada gadis yang sedang dipingit. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa semakin tinggi rasa malu kita, maka keimanan kita akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi rasa keimanan kita, maka akan semakin tinggi rasa malu kita. Tapi jika salah satu di antara mereka turun, maka salah satunya yang lain akan turun. Sebagaimana penjelasan hadis yang tadi. Hadirin rahimakumullah, saya akan mengutipkan satu lagi hadis yang berkaitan dengan rasa malu. Al-ahya'u khairun kulluhu atau al-ahya'u kulluhu khairun, rawahu Muslim. Rasa malu itu kebaikan semuanya, keseluruhannya adalah merupakan kebaikan. Atau dalam riwayat lain, rasa malu itu adalah semuanya mendatangkan kebaikan. Bahkan ada hadis yang mengatakan al-ahya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Hadirin rahimakumullah, ingat bahwasanya hadis ini menegaskan bahwasanya kalau kita memelihara rasa malu di dalam diri kita, maka yang akan datang menghampiri kita adalah semua kebaikan. Tidak ada keburukan yang akan menghampiri kita. Bahkan ada di dalam sebuah riwayat hadis menjelaskan bahwasanya suatu negeri atau suatu kaum itu akan dibinasakan oleh Allah ketika telah hilang rasa malu di diri mereka. Semoga kita semua, anak-anak kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat, selalu ditanamkan rasa malu di dalam diri kita, sehingga keimanan kita pun semakin meningkat, dan ditanamkan rasa istiqomahan di dalam diri kita. Yang terwabil khusus kita dihindari dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengikis, yang bisa menghilangkan rasa malu ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan hanya datang dari diri saya pribadi dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.